Pernah kebayang nggak? Kalau cerita yang paling luar biasa itu justru tersembunyi di tempat yang paling kita anggap sepele. Misalnya ya, di beberapa paragraf singkat di halaman pertama sebuah buku. Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah kisah yang luar biasa banget yang tersembunyi di balik sepatah kata pengantar. Sebuah petualangan yang mungkin nggak pernah kalian duga sebelumnya. Oke, perjalanan kita dimulai dari sini, ujung pandang, lebih dari 40 tahun yang lalu. Tanggal dan tempat ini tuh bukan sekedar detail sejarah biasa loh. Ini adalah garis finish dari sebuah misi pribadi yang sangat-sangat hebat. Sebuah misi yang bakal kita bedah bareng-bareng. Biasanya kita suka lewatin bagian ini kan, kata pengantar, ya isinya paling gitu-gitu aja, ucapan terima kasih dan formalitas. Tapi, gimana kalau saya bilang, kata pengantar yang satu ini sebetulnya adalah peta harta karun. Peta yang nunjukin kita ke sebuah cerita penyelamatan, kolaborasi lintas benua, dan sebuah panggilan buat melestarikan sejarah. Penasaran kan? Yuk, kita mulai. Di bagian pertama ini, kita akan coba lihat kata pengantar dari Samin Rajik-Nur ini bukan sebagai tulisan biasa, tapi sebagai sebuah artefak sejarah. Setiap kalimatnya itu adalah petunjuk. Awalnya sih kelihatannya biasa banget, dimulai dengan rasa syukur. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tapi, jangan terkecoh dulu sama kesederhanaannya. Kalimat pembuka yang penuh kerendahan hati ini sebetulnya kayak tirai yang menyembunyikan drama dan skala upaya yang luar biasa besar. Ini bukan cuma rasa syukur biasa, ini adalah helaan napas lega setelah pertempuran yang panjang. Nah, disinilah kita masuk ke inti ceritanya. Ini tuh bukan sekedar proyek nerbitin buku biasa. Ini adalah sebuah misi penyelamatan. Samin Rajik-Nur Sibrad itu bukan sedang menulis buku baru, tapi dia sedang menulis kembali sebuah warisan yang nyaris hilang untuk selamanya. Dan coba dilihat dedikasinya, 1 tahun penuh. Bayangin deh, energi, fokus, dan pengorbanan pribadi yang dia curahkan cuma untuk satu tujuan, menulis kembali sebuah buku. Dari Oktober 1980 sampai Oktober 1981, ini jelas bukan kerjaan sampingan. Ini adalah sebuah panggilan jiwa. Ini nih yang bikin merinding. Coba perhatikan pilihan katanya. Samin Rajik-Nur itu nggak bilang bukunya diterbitkan atau diselesaikan. Kata yang dia pakai adalah buku itu tertolong dari kehancurannya. Kata-kata ini nunjukin betapa gentingnya situasi saat itu. Buku ini ada di ambang kemusnahan, dan usahanya selama setahun itu adalah sebuah tindakan penyelamatan yang heroik. Jadi, apa sih sebenarnya yang diselamatkan? Sebuah buku asal-usul. Ini bukan buku sembarangan ya. Ini adalah dokumen yang krusial banget, isinya akar identitas, silsilah, dan adat istiadat suku Gorontalo. Kehilangan buku kayak gini tuh sama aja kayak kehilangan sebagian dari jiwa sebuah bangsa. Makanya, misi penyelamatan ini jadi penting banget. Dan ceritanya jadi makin keren lagi. Ternyata, misi penyelamatan ini nggak dia lakukan sendirian. Di baliknya ada sebuah kolaborasi yang nggak terduga. Sebuah aliansi yang membentang dari Indonesia sampai ke Eropa. Coba kita lihat deh aliansinya. Di satu sisi ada Samin Rajik-Nur dan keluarganya di Indonesia. Di sisi lain, jauh di Belanda sana, ada Dr. J. Noordwin dan Drs. J. Erkelens dari sebuah institut kerajaan Belanda. Gila kan? Sebuah kerjasama yang luar biasa menyatukan orang-orang dari dua negara yang berbeda untuk satu tujuan mulia, menyelamatkan sejarah. Nah, yang penting dicatat di sini adalah bantuannya itu bukan cuma soal uang. Samin Rajik-Nur secara spesifik menyebutkan bantuan moral dan material. Ini artinya apa? Dukungan semangat, pengakuan, dan dorongan itu sama pentingnya dengan dukungan finansial. Kolaborasi inilah yang ngasih dia kekuatan buat terus maju. Tapi, ternyata visi Samin Rajik-Nur itu nggak berhenti sampai di penyelamatan satu buku ini aja. Bagi dia, ini tuh baru permulaan. Baru percikan api untuk menyalakan sebuah gerakan yang jauh lebih besar. Cuma dengan kalimat sederhana ini, bukan satu-satunya buku ini, dia seolah-olah membuka pintu ke sebuah kesadaran baru. Dia ngasih tahu kita semua, kalau harta karun yang baru aja dia selamatkan ini cuma puncak dari gunung es. Masih banyak lagi warisan budaya yang tersembunyi di luar sana. Dan ini dia, cetak biru visinya yang brilian banget. Sebuah panggilan untuk bertindak dalam 4 langkah. Pertama, menyentuh hati para pemilik naskah kuno lainnya.
Kedua, mendorong mereka supaya berani menunjukkannya ke publik. Ketiga, mendata semua warisan ini secara sistematis. Dan puncaknya, mengangkatnya dari yang tadinya milik pribadi menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Sebuah visi yang sungguh luar biasa, kan? Oke, sebagai penutupnya, kita coba lihat filosofi yang membingkai seluruh pencapaian hebat ini. Karena cara Samin Rajik Nur mengakhiri kata pengantarnya itu sama pentingnya dengan cara dia memulainya. Dia nggak menutupnya dengan kebanggaan atas pencapaiannya yang monumental. Nggak sama sekali. Justru sebaliknya, dia kembali ke akarnya, pakai sebuah ungkapan daerah Gorontalo yang penuh makna. Ini bukan sekedar kutipan, ini adalah penegasan identitas dan bukti betapa dalamnya hubungan dia dengan budaya yang dia selamatkan. Nah, ini terjemahannya. Coba deh renungkan. Setelah 1 tahun kerja keras, setelah berhasil menyelamatkan sebuah warisan dari kehancuran lewat kolaborasi internasional, dia justru menutup semuanya dengan pernyataan kerendahan hati yang begitu dalam. Dia mengakui usahanya sebesar apapun tetap nggak ada yang sempurna. Sebuah pengingat yang kuat banget buat kita semua. Jadi, kisah luar biasa dari sepatah kata pengantar ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Kalau satu paragraf singkat aja bisa menyimpan cerita penyelamatan yang sehebat ini, coba deh bayangin. Berapa banyak lagi warisan budaya di sekitar kita, mungkin di loteng rumah, di arsip-arsip tua, atau bahkan dalam ingatan kakek nenek kita yang sebenarnya hanya sedang menunggu untuk ditemukan kembali.